Terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Misal hari ini bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU. Ya, kita akan mengupas hal ini lebih jauh. Pemirsa bersama dengan Ika Suharjo selaku juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Mbak Ika sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Hari ini Kita jangan terlalu sehat, alhamdulillah ya. Meski cuaca sekarang tidak bagus ya. Ini udah hujan loh. Aduh. Tapi bagaimana gini namanya kita tugas harus tetap menjaga kesehatan kita, olahraga rutin, Betul sekali. Baik, pola ini makan. menarik sekali hari ini juga ya. Tadi kita sudah sempat melihat cukup ramai di arena GBK para relawan dari baca pres dan juga bacawa pres Gibran dan juga Prabowo. Jadi kalau menurut Anda sendiri seperti apa Anda melihat hal yang ini kan menarik sekali gitu ya. Kalau Anda melihat ini seperti apa? Ya, tentunya begini. Dalam hal ini tentunya kita ucapkan selamat ya kepada siapa pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden yang mendaftarkan KPU beberapa hari yang lalu. Tentu selain dari Pak Ganjar Mahfud, ada juga Pak Anies dan Caimin, dan hari ini katanya Prabowo sama Gibran. Nah, dengan harapan ya, ibaratnya bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan damai, aman, dan yang paling terpenting itu adalah bagaimana hasil pemilu itu akan memberikan hasil yang fair dan adil. Memang situasi dinamika politik saat ini memang sekarang lagi, kalau bisa dibilang lagi hot-hotnya gitu ya, lagi panas-panasnya gitu kan. Semua orang tertuju kepada dinamika politik kita gitu loh. Apa yang jadi menjadi hal-hal yang menjadi polemik, yang menjadi kontroversial gitu kan, termasuk secara spesifik ya untuk beberapa calon kita gitu, calon presiden, calon wakil presiden. Salah satu hasil MK kemarin, pro dan kontra tentunya gitu kan. Bagaimana batas usia sosok dari Mas Gibran ini sendiri yang tentunya akan membuat suatu efek positif gitu, maupun sebaliknya. Apakah nanti akan memberikan efek yang positif bagi Prabowo atau sebaliknya? Gitu. Nah, itulah pro dan kontra tadi gitu kan. Tapi kalau Anda lihat secara di kontestasi politik ini ya menjelang Pilpres 2024, kalau Anda lihat pasangan Prabowo dan Gibran ini, hal yang menariknya apa nih? Selain tadi ada keputusan dari MK, apakah kalau Anda melihat pasangan anak muda begitu ya dan juga senior? Jadi kita lihat nih Mbak Aya sama Mas Togi, ingat bahwa pemilu 2024 ini akan didominasi 56%, dalam artian 114 juta penduduk Indonesia itu berasal dari Gen Z dan milenial. Mas, saya Gen Z, saya milenial, saya milenial. Harus dipahami dulu karakter dari Gen Z dan milenial itu seperti apa. Pertama, dia apolitis, tidak suka dengan hal-hal yang berbau politik begitu kan. Tapi ngelihat lagi kalau dinamika itu lagi apa yang menjadi tren gitu, biasanya mereka selalu ngikutin. Kedua, pemilih muda ini rasional, dia pasti akan rasional. Dan ketiga, tadi kemarin dia akan mengikuti dinamika politik, jadi ada rasa cenderung tidak loyal. Misalkan hari ini saya memilih calon presiden atau wakil presiden A gitu kan, atau saya menyukai figur pimpinan A gitu, bisa jadi nanti menjelang pemilihan akan menyukai figur dari calon atau pimpinan pasangan misalkan B. Jadi nggak bisa ditebak ini. Tapi kembali lagi, karena mereka ini ada orang karakternya idealis, rasional, pasti dia akan melihat dinamika politik saat ini. Yang awalnya mereka mengagumin sosok ini, tiba-tiba karena dinamika politik mereka rasa itu tidak fair gitu kan. Bagaimana hasil keputusan tadi salah satu MK juga yang tidak fair, tentunya mereka bisa berubah gitu. Tapi seberapa interest sih kausnya untuk milenial sama Gen Z ini terlibat di dunia politik? Kalau sebelumnya kan mungkin terlibat banget nih. Apakah tahun Pilpres tahun ini mereka begitu detail atau enggak mungkin ikut tercimpung dalam dunia politik? Jadi kita berbicara statistik juga nih ya di sini ya. Kalau saya melihat dari lapangan gitu, berdasarkan lapangan sih, kelompok atau pemilih pemuda yang ikut dalam politik ini terbilang
cukup besar dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena memang didominasi baik itu eksekutif maupun legislatif. Nah, belum lagi jadi karena saya sendiri akademisi gitu ya. Nah, melihat bagaimana dinamika politik, kalau itu yang saat ini terjadi perbincangan anak-anak muda, mahasiswa itu tadi salah satu kenapa itu kok bisa salah satu pasangan wakil presiden gitu, misalkan itu tentunya menarik perhatian karena dia dari kelompok milenial, dari kelompok Gen Z gitu, yang seharusnya mungkin pengalamannya belum cukup lah gitu, ya untuk menjadi calon wakil presiden baru 2 tahun gitu kan. Iya, wakil kota Solo. Ya, belum lengkap itu. Jadi berarti menurut Anda Pak Prabowo ini salah ambil langkah untuk memilih Gibran, atau mungkin ada punya alasan sendiri mengapa Pak Prabowo mungkin memilih Gibran? Ya itu tadi karena ada alasan. Ya kenapa misalkan Pak Prabowo maupun Kabinet Indonesia Maju untuk memilih Gibran. Ya, apakah memang Gibran ini anak presiden gitu kan? Kembali lagi, panglima tertinggi di Indonesia ini dalam politik kan adalah presiden gitu. Tapi ya harapan saya tentunya presiden akan bertugas sebagaimana mestinya gitu kan, untuk melayani rakyat, dan semuanya adalah untuk kepentingan rakyat. Dalam posisi ini ya kita harapkan di sini kan netral. Benar-benar. Iya kan? Baik sendiri ini dengan pengalaman Gibran sebagai wali kota Solo. Apakah sudah cukup kira-kira untuk terjun nih? Skopnya berbeda loh, Mbak. Ingat ya, dari wali kota sekarang harus mengurus seluruh negara gitu. Ya, ini harus mengurus negara gitu. Jadi begini, kalau kita melihat apakah dia layak atau tidak layak dengan pengalaman 2 tahun, tentunya masyarakat sekarang sudah cerdas, Mas Togi. Sudah bisa menilai lah ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang, kemajuan teknologi yang sudah ada netizen-netizen. Jadi kalau kita ngomong proses demokrasi itu kan tentunya ada beberapa tahap. Pertama adalah tahap seleksi, kedua adalah tahap eleksi, memilih, ketiga adalah tahap bagaimana delivery. Nah, kalau dibilang apakah sekarang ini sudah akan mengarah-arah kepada politik dinasti? Ada yang bilang politik dinasti itu kan serahkan aja kepada rakyat yang memilih, ya kan? Itu benar bahwa mandat tertinggi untuk negara kita ini, Indonesia, adalah bangsa negara kita adalah kembali lagi ke rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita berharap jangan sampai demokrasi itu dicederai, jangan sampai demokrasi itu mengalami kemunduran, kayak gitu. Jadi bagaimana seharusnya? Nah, jadi seharusnya agar demokrasi kita tidak cedera dan tidak mengalami kemunduran, tetaplah rakyat dalam hal ini maupun netizen harus mengawal demokrasi kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai celah. Jadi harus dikawal mulai dari tahap seleksi. Nah, ada apa di tahap seleksi ini? Kok sampai benar-benar menggunakan suatu salah satu alat gitu yang saat ini mungkin masyarakat tadi bilang saya cerdas, mereka menilai bahwasannya ada rasa, ini berdasarkan survei terbaru ya, ada rasa tidak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum saat ini gitu loh. Dengan isu, dengan yang sudah terjadi, bagaimana MK harus mengeluarkan atau menerbitkan suatu keputusan batas usia capres dan cawapres kok bisa sampai minimal 40 tahun. Padahal sebelumnya MK juga menolak gugatan katanya terhadap presidensial threshold 20%. Nah, karena bilang karena ini kebijakan terbuka, jadi bukan MK gitu kan. Kembali lagi ke presiden dan DPR. Nah, kenapa tiba-tiba usia capres dan usia capres cawapres tiba-tiba bisa minimal 40 tahun? Nah, ini kenapa bisa diterima oleh MK? Nah, ini seharusnya ini kan itu menjadi suatu pertanyaan gitu loh kan. Saya rasa masyarakat sudah cerdas lah. Iya, kita lihat juga kita perlu harus mengawal juga proses seleksi sebelum rakyat untuk memilih gitu. Jadi kita lihat juga track recordnya masing-masing juga. Iya, track recordnya masing-masing. Seperti ya karena saya dan TPN dari Pak Ganjar Mahfud gitu kan. Lihat bagaimana seorang Pak Ganjar dan Mahfud ini saya rasa merupakan suatu pasangan yang ideal. Pasangan yang serasi kalau dibilang nasionalis, religius, yang punya track record yang jelas gitu kan, bersih, terus berpengalaman, berintegritas. Nah, ini yang akan pengalaman gini loh Mas Ugi, Mas saya. Coba lihat
Pak Ganjar pernah menjabat menjadi anggota legislatif, pernah menjabat menjadi eksekutif selama 2 periode. Tentunya pengalamannya sudah cukup banyak gitu loh kan. Pak Mahfud kita tahu eksekutif sudah pernah gitu kan. MK yudikatif juga pernah, legislatif juga pernah, akademisi juga, suatu profesor gitu kan, punya track record jelas dalam bidang hukum gitu kan. Nah ini saya rasa masyarakat kita, rakyat kita harus membutuhkan suatu sosok pemimpin seperti mereka gitu loh, untuk membangun bagaimana manusia unggul, ya Indonesia unggul, terutama untuk mewujudkan visi misi kita Indonesia Emas 2045. Nah itu nggak main-main Mas Togi sama Mbak ya. Kita butuh pemimpin, setidaknya pemimpin yang mempersiapkan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah apa Indonesia Emas 2045 itu? Visi misi. Kemarin saya sempat diskusi di Bappenas bahwasannya ketika menuju Indonesia Emas 2045 itu pendapatan Indonesia itu hampir setara dengan pendapatan negara maju. Wow. Kita pengen kan seperti itu gitu kan. Dan kedua juga tidak ada lagi namanya kemiskinan gitu kan, pengangguran gitu kan. Dan ketiga juga bagaimana pemimpin-pemimpin kita ini menjadi salah satu 5 besar pemimpin yang berpengaruh di dunia. Nah untuk menuju itu kan tentunya harus punya suatu pemimpin yang jelas, track recordnya juga harus jelas gitu kan, untuk membawa itu semua. Dan itu tidak pernah terlepas namanya ya hukum kita juga harus jelas. Kita harus punya pemimpin yang siap nih untuk memberantas namanya korupsi. Ya kan? Punya pemimpin juga yang harus membangun bagaimana Indonesia unggul dengan menyiapkan manusia-manusia yang berkualitas, dengan manusia yang punya intelektual, manusia yang sehat. Karena kalau kita ngomong manusia unggul itu nggak lepas namanya pendidikan, pendidikan yang berkualitas dan merata, ya kan? Kesehatan yang juga yang menjadikan suatu prioritas, dan itu semua ada kepada visi misi dari Pak Ganjar dan Mahfud. Baik. Kalau tadi Anda sempat menyebutkan bahwa generasi Z ini dan juga milenial ini cerdas-cerdas begitu ya, dan kita juga tahu bahwa polemik yang muncul ini terjadi pasca diumumkannya Gibran, apalagi sesudah keputusan usia minimal cawapres gitu ya. Terus kalau Anda melihat ini kan dinamika dinasti politik ini sudah di mana-mana tersebar ya Mbak Ika. Kalau menurut Anda ini apakah mempengaruhi suara dari Gen Z dan juga milenial terhadap baca pres Prabowo dan juga bacawa pres? Jelas. Kalau menurut saya ini justru yang akan mempengaruhi suara Gen Z dan milenial ini jelas. Makanya tadi saya bilang ini positif dan negatif ini kan buat Pak Prabowo sendiri. Dia bilang kalau misalkan itu mempengaruhi, tadi dia bilang saya rasa generasi-generasi muda kita juga sangat cerdas untuk menilai gitu bagaimana bisa melanggengkan kekuasaan lewat cara untuk tadi ya mau bilang istilah itu memanfaatkan salah satu hukum gitu loh. Nah, ini kalau misalkan ini mempengaruhi mereka atau tidak pasti akan jelas kembali lagi kepada publik gitu loh. Publik lah yang menilai kira-kira pantas atau tidak gitu. Kita akan memilih calon presiden maupun calon wakil presiden gitu loh. Dengan tadi ada sesuatu hal yang mungkin merasa oh itu aja bisa apapun bisa dilakukan kayak gitu kan. Itu kan jelas kan sangat tidak bagus sekali. Sementara tadi kan pemilih muda ini kan orang rasional. Gitu kan. Dan mereka idealis dan mereka akan melihat oh ini saya rasa juga tidak pantas gitu. Nah, kalau sendiri dari sisi mungkin baca pres atau cawapres dari Prabowo dan Gibran, apakah dari sisi Anies dan Caimin sendiri, bagaimana Anda melihat persaingan antara dari Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini bersaing dengan Caimin sama Anies, bagaimana tuh? Oke. Nah kalau kita melihat bagaimana Caimin sama Anies gitu akan melihat pertarungannya, mereka saya rasa juga apapun itu persaingan, apapun siapapun kompetitor yang menjadi kompetitor dari Pak Mahfud maupun Pak Ganjar gitu kan, saya rasa begini, kita akan terus tetap berjuang tentunya ya, berjuang ibaratnya siapapun kompetitornya gitu kan. Yang jelas dalam perjuangan itu kita akan mengusung suatu politik yang apa adanya lah. Sehat. Politik yang sehat, politik yang jujur,
ya kan? Yang ini yang kita harapkan dengan mengusung tadi pemilu yang damai, pemilu yang aman, gitu kan? Tidak ada ibaratnya suatu black atau propaganda yang justru menjatuhkan lawan politik. Nah, ini yang diusung oleh Pak Ganjar dan Mahfud. Sekali lagi mereka selalu berpesan untuk mengkampanyekan agar bagaimana kita bisa berkampanye secara damai. Begitu. Baik. Jadi kita lihat juga terkait dengan keputusan MK ini, kita kembali lagi terkait dengan dinasti politik. Ini suara anak muda ini punya suara ya, Mbak Ika ya, dan mereka juga berhak untuk melakukan demo. Mungkin sering terjadi beberapa waktu lalu. Kalau menurut Anda sebenarnya bagaimana sih anak-anak muda ini dapat menyuarakan opini mereka gitu loh ke depan Mahkamah Konstitusi, atau mungkin supaya suaranya juga didengar oleh Presiden terkait dengan dinasti politik ini? Iya, banyak sekali strategi anak muda untuk mengkampanyekan atau memberikan suatu edukasi politik. Kembali lagi ya. Begini, kalau kita berpolitik, kalau kita berorganisasi, tentunya kita harus juga mempunyai etika, Mas sama Mbak itu kan. Nah, etika seperti apa gitu kan? Ya, nah, kedua juga begini, kita akan mengingat masa di era jangan sampai demokrasi kita ini mengalami kemunduran. Bahwa esensinya siapa yang memegang suatu kekuasaan atau kedaulatan yang tertinggi itu kan, mandat itu kan berada di rakyat. Ingat pada di tahun atau di era 98, bagaimana Orde Baru itu bisa runtuh. Siapa yang menjatuhkan? Siapa yang ini kan? Itu semua adalah suara masyarakat, rakyat. Ya kan, mau sekuat apapun gitu kan, termasuk juga di situ kan, ingat di situ juga kan ada salah satu tidak hanya korupsi saja, tapi adalah kolusi dan nepotisme. Nah, ini nepotisme ini tolong diperhatikan gitu kan. Apakah sudah bisa masuk lagi ke era sekarang? Jangan sampai dengan era reformasi ini memang yang hanya fokus pada korupsi, ya, tapi perhatikan kalau sampai ini terjadi, ya kan, ini terjadi gitu kan, melanggengkan untuk kekuasaan, berarti kan bisa dibilang aduh masuk lagi nih. Demokrasi kita kan bisa mundur lagi. Demokrasi kita kan akhirnya tadi nepotisme kan ada lagi gitu. Baik, ini kita menarik sekali ya tadi dan juga pemirsa ya, pembahasan terkait dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Kita tahan terlebih dahulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, di mana ini terkait dengan Presiden Joko Widodo, pemirsa, yang menyatakan ini mendoakan dan merestui keputusan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ya, meski demikian Jokowi enggan mengomentari lebih jauh terkait Gibran yang deklarasikan oleh parpol dalam Koalisi Indonesia Maju sebagai cawapres yang diusung mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan semuanya. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Semuanya cocok. Pak Anies dan Pak Mohaimin cocok, Pak Ganjar dan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo ini menanggapi santai tudingan dinasti politik keluarganya. Ya, Jokowi menyerahkan kepada masyarakat yang menilainya, pemirsa, dan menurutnya ini pemilihan kepala daerah hingga presiden, wakil presiden ditentukan dan dipilih langsung oleh rakyat dan sah secara aturan. Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Ya, pemirsa, bakal calon presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, memastikan nama Gibran Raka Buming Raka tak masuk dalam struktur tim pemenangannya. Ya, Ganjar juga meyakini Gibran tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk menangkan kubunya.
Nama Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak masuk dalam struktur tim pemenangan Ganjar. Padahal sebelumnya Gibran selaku kepala daerah telah mendapat mandat PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye nasional. Meski menjadi rival, namun Ganjar tidak khawatir. Ganjar pun meyakini Gibran selaku anak Presiden Joko Widodo tidak akan memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan kubunya. Pak Presiden yang akan melakukan itu. Mas Gibran tidak di TPN kok. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap maju menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Padahal hingga kini Gibran masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Masyarakat pun Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Indonews terkait dengan pendaftaran calon Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendaftar ke KPU pada hari ini. Dan pemirsa, kita akan mengupas hal ini lebih jauh bersama dengan Ike Suharjo selaku juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan juga pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat pagi Mas Pangi, Mbak Ike. Selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi Mas Pangi. Terima kasih banyak untuk kesediaannya sudah bergabung di Sindonews pagi Sama-sama. hari ini. Ya mungkin pertama-tama kita mau ke Mas Pangi dulu ya. Mas Pangi, hari ini Prabowo dan Gibran akhirnya sudah gitu ya akan mendaftarkan ke KPU. Dari awal sudah dimulai dengan kontroversi begitu ya, dari MK, kemudian juga disebut dengan dinasti politik begitu ya, sampai hari ini akhirnya sudah betul-betul resmi Gibran yang ditunjuk begitu. Tanggapannya bagaimana? Iya, kita sebenarnya yang pertama pemilu kita nggak jadi ditunda. Ya. Atau tidak jadi isu 3 periode nggak jadi batal. Kemudian perpanjangan masa jabatan 3 periode juga gagal. Ya. Nah, sekarang kan yang terakhir adalah upaya soal terdaftarlah 3 calon presiden. Betul. Itu sesuai dengan harapan saya sebagai analis, pengamat atau praktisi sebagai dosen ya, agar kita punya varian menu yang cukup banyak. Ya. Jadi yang dihadapkan kepada masyarakat adalah pilihan yang tidak terbatas. Betul. Sehingga proses kandidasi ini memberikan ruang kepada publik masyarakat untuk punya varian menu yang berbagai macam selera. Ya. Bisa representasi mereka itu terpenuhi. Mau selera pedas, mau selera asin, mau selera manis, ada semua. Ya. Sehingga yang kedua adalah ini juga kabar gembira, angin segar supaya tidak terjadi polarisasi seperti 2014-2019. Ya. Pembelajaran yang bisa kita petik Mbak Ocha dari 2 kali pemilu sebelumnya itu kan adalah bloknya kelihatan antara bipolar, antara head to headnya itu kental banget ya. Polarisasi isunya juga kuat, mengentalnya blok ideologis dan keterbelahannya itu juga cukup menganga karena hanya 2 calon presiden. Ya. Nah, sekarang yang menjadi kabar gembiranya adalah kita punya 3 calon presiden. Tentu akan memberikan dinamika fluktuasi yang sepertinya ada pemecah gelombang. Betul. Nah, konteks pemecah gelombang itu dimaksudkan tidak akan tersentral hanya kepada 2 calon presiden. Ya. Nah, ini membuat pemilu kita agak lebih sejuk, lebih asik, dan lebih dinamis. Nah, dan masyarakat dihadapkan oleh pilihan menu yang lebih beragam. Itu menjadi kabar gembira. Tetapi ada kabar yang menurut saya masih tidak bisa kita hindari sebetulnya. Sentimen bau amis bahwa pemilu kali ini memang tidak ada incumbent, tapi rasa-rasa kok ada incumbentnya gitu. Jadi pemilu yang nggak ada incumbent, tapi ada rasa incumbentnya. Karena yang katanya kalau saya pergi ke pasar kan sayang anak kan kita pasti belanja ya beli. Nah, menghilangkan 3 identifikasi di tengah masyarakat soal isu dinasti politik, kemudian abuse of power, kemudian soal lapangan yang kemungkinan politisasi hukum atau lapangan yang tidak datar gitu. Nah, ini yang menyebabkan rasa-rasanya kita harus bekerja keras lagi nih untuk memastikan pemilu ini betul-betul pemilu yang fair, yang equal, pemilu yang tidak partisan. Karena ini yang saya katakan dari awal. Kalau misalnya MK sudah ada bau amis kecurangan misalnya, dari awal sudah kelihatan kecurangan,
dari proses bagaimana nanti akhirnya ini juga jadi akan problem, tantangan bagi kita ke depan. Dari proses awal dari prosesnya sudah tidak baik, tentu hasilnya juga ada kemungkinan berpotensi tidak baik. Maka saya katakan di beberapa media, dan ini saya konsisten mengatakan ini, bahwa pemilu kali ini itu ada potensi abuse of power. Potensi. Karena per tanggal 14 Februari itu presidennya masih Jokowi dan masih di dalam kendali penuh beliau. Apakah itu penyelenggara pemilunya, fitur-fitur demokrasinya, penegak hukumnya, kemudian semua instrumen yang terkait dengan penyelenggaraan semua pemilu itu ada dalam genggaman, ada dalam remote control presiden. Nah, sekarang konflik kepentingan ini juga bagaimana mungkin seorang ayah tidak sayang sama anaknya. Betul. Bagaimana kemudian beliau mengontrol dirinya dalam kendali penuh. MK saja hari ini presidennya nggak bisa kendalikan. Maksudnya tidak bisa menghentikan adanya dugaan kecurangan di MK sudah dilakukan dari awal. Gitu, sebenarnya dari awal meyakini bahwa ini sebagai bentuk pelanggaran etik, begitu? Iya, sebetulnya bukan hanya soal pelanggaran etik, tapi moral hazard. Bagaimana pemilu yang harapan kita itu adalah pemilu yang tidak becek, lapangan yang betul-betul datar gitu. Nah, keterlibatan meskipun ada sentimen waktu itu menyatakan kita terlalu curiga karena katanya dulu presiden juga incumbent. Betul. Tapi dia maju, tapi kan pemilu tetap fair, pemilu tetap jurdil. Ya saya katakan itu juga benar mungkin ya. Tapi apakah iya betul gitu loh. Kalau dulu kan presidennya cuti, masih beliau maju masih cuti loh Mbak Ocha. Iya. Kalau besok presidennya 14 Februari itu nggak cuti loh. Nah, yang persoalannya bukan perintah presiden yang dengan pemilu kita ada potensi abuse of power, atau saya tidak tertarik terlalu dalam kepada nepotisme atau dinasti politik, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Orang kita Indonesia ini kita dikatakan sudah mulai settle menjadi leading, menjadi negara maju Mbak Ocha. Tapi jangan lupa perangai, tingkah laku, perilaku orang Indonesia asli itu masih kental gitu. Budaya ambil muka, lapor ke presiden sudah bekerja, ini itu ya kan. Itu kan membuat tidak ada perintah tapi dikerjain gitu. Ini kan juga problem sebetulnya, bagaimana kemudian mengantisipasi bahwa ada potensi tergelincir kepada penyalahgunaan kekuasaan untuk kemenangan gitu. Nah, ini yang kita harus cegah, kita harus awasi, kita harus kontrol, kita harus pastikan besok bahwa ini pemilu yang paling berkualitas, paling berkelas dan paling terbaik. Nah, tetapi karena ini ada anak presiden, tentu kita harus curiga dulu. Saya sebagai pengamat itu memang harus curiga, nggak boleh nggak curiga, karena ini tentang bagaimana menjaga kesehatan demokrasi kita. Semuanya harus dicurigai dulu. Betul. Nah, apalagi ini adalah anak presiden yang bertarung gitu. Kecuali misalnya presiden selesai 5 tahun ini ya, selesai, maka 5 tahun yang ke depan anak presidennya maju, itu problemnya beda kan. Tentu konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan yang agak berat Mbak, konflik interest dan abuse of power dan soal nepotisme. Nah, yang saya khawatirkan sekarang adalah ada sisi positif dari Pak Prabowo adalah anak muda. Bagaimana anak muda selama ini dijadikan hanya sebagai komoditas politik. Anak muda hanya diambil suaranya saja. Betul. Anak muda hanya dijadikan sebagai suaranya diambil, tapi keterlibatan atau mereka diakui di pos-pos strategis atau di pos-pos pemerintahan seperti hanya gimmick saja. Nah, ini kan sebetulnya patut kita syukuri, kita punya calon presiden, calon wakil presiden 36 tahun ya, atau 37 tahun. Itu kita apresiasi pada konteks itu. Tapi pertanyaan selanjutnya juga ada menarik adalah, apakah betul anak muda akan memilih anak muda? Saya melihat sentimen anak muda, bisa iya bisa tidak. Dalam konteks iya, anak muda akan cenderung memilih soal good looking, penampilan, usia, itu adalah pemilih psikologis. Latar belakang mereka untuk menjatuhkan pilihan itu karena pertimbangan usia. Soal looking, soal karakter, itu adalah pemilih psikologis. Kalau soal usia dan itu adalah pemilih sosiologis. Soal psikologis itu pemilih karena ganteng dan cantik, itu psikologis. Bisa saja juga anak muda, jangan lupa, itu 28% sekarang hasil survei Voxpol menunjukkan anak muda itu cenderung itu memilih karakter rasional, choice. Dalam konteks rasional choice, jatuhan atau preferensi pilihan politiknya itu dipertimbangkan oleh 4 faktor.
bisa adalah kinerja, prestasi, track record, dan kompetensi. Ya. Ini menjadi pertimbangan bahwa mereka tidak terlalu tertarik soal ganteng atau cantik, soal apakah kesamaan agama yang dianut tidak terlalu menarik bagi mereka, soal umur atau asal-usul atau etnis atau dari mana mereka Jawa luar Jawa tidak terlalu menjadi relevan. Betul. Tapi soal misalnya mereka ingin melihat karakter. Apa yang ada dalam benak mereka ketika bicara Mahfud MD? Ada karakter integritas misalnya, bersih dari korupsi. Dan jangan-jangan anak muda juga senang kepada bukan soal muda atau tua, tetapi bagaimana orang itu punya karakter misalnya bersih dan jujur, teruji di pemerintahan itu. Nah, bisa jadi yang kedua adalah mereka juga melihat adalah ini Mbak Ocha, melihat misalnya ya konteks ini dia mengatakan, oh ya saya memilih anak muda, kami memilih politisi itu melihat ini orang misalnya apakah instan, apakah ada jalur khusus di bypass. Maksudnya berkuasa dengan sangat mudah. Ya, privilege itu. Privilege itu. Atau anak muda juga cenderung, oh kami senang orang mulai dari nol. Kami senang melihat orang itu tidak diberikan jalur khusus atau jalur tol bebas hambatan. Kami senang melihat orang yang petarung. Ya. Jadi membangun karir dari nol. Ada jiwa tarungnya, ada kesungguhannya, ada kerja kerasnya. Bukan karena fasilitas, bukan karena jalur khusus, bukan karena anak presiden. Itu juga dilihat oleh anak muda bagaimana orang itu, ini orangnya siap tarung nggak? Baik. Ini orang mau kerja keras nggak dari awal? Ya. Nah ini juga akan menjadi preferensi pertimbangan menurut persepsi. Menurut yang saya cermati juga menjadi salah satu alasan anak muda itu menjatuhkan pilihan atau keputusan politiknya. Jadi menurut saya belum tentu anak muda akan dipilih oleh anak muda, itu tidak bisa kita langsung simplifikasi. Ya. Bahwa betul Gen Z milenial kita usia 17 sampai 23, 24 sampai 39 tahun itu adalah gen yang sangat menjadi dewa elektoral. Saya seringkali sebut namanya dewa elektoral. Kenapa dewa elektoral? Dia menjadi kunci, dia menjadi pintu yang membuka gembok istana. Siapa yang akan diantarkan ke istana itu kuncinya pada anak muda, generasi milenial dan Gen Z. Nah, persoalannya adalah apakah betul anak muda itu hanya soal pilihan karena dia muda umurnya, kemudian warga anak muda ini rame-rame akan memilih pemimpin muda. Baik. Menurut saya itu juga perlu ada kajian lebih dalam, tidak semudah itu sih menurut saya. Menarik ya tadi kalau kita lihat dari Mas Panggi, ini pertama-tama adalah abuse of power ya, tadi yang menjadi kekhawatiran Mas Panggi. Kemudian yang menarik yang kedua adalah terkait dengan dipilihnya Gibran Rakabuming Raka ini dengan asumsi bahwa anak-anak muda ataupun millennials ini akan lebih terpikat begitu ya untuk memilih pasangan ini begitu. Tapi lagi-lagi anak muda tidak bisa disimplifikasi begitu ya, sangat kompleks begitu. Anak-anak muda zaman sekarang sangat kritis, sangat rasional begitu. Kita akan ke Mbak Ike. Dari Mbak Ike bagaimana nih Mbak? Akhirnya jadi Gibran Rakabuming Raka yang terpilih ini akan jadi untung atau buntung begitu kalau tadi kita dengar bersama begitu ya. Yang banyak digaungkan terkait dengan dinasti politik ini justru oleh anak-anak muda begitu ya, yang kemudian banyak menggaungkan penolakan terhadap dinasti ini begitu. Nah, dari Mbak Ike melihatnya seperti apa? Ya, jadi begini, kita dapat melihat lah ya polemik terhadap situasi dinamika politik saat ini, mulai dari hasil keputusan MK gitu, kemudian juga sampai pendaftaran capres dan cawapres Prabowo Gibran hari ini juga masih menimbulkan suatu kontroversi gitu, termasuk dari posisi dari Wapres sendiri, calon wakil presiden si Gibran ini, posisinya ini dalam sebagai, tadi kembali lagi kita ngomongin anak muda nih, tentunya Mas Gibran itu menjadi suatu kita akan lanjutkan sejenak, tapi ini kita akan segera ke arena GBK dulu untuk mendengarkan pidato dari Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Garuda yang terhormat Ahmad Ridho Sabana, Ketua Umum Partai Prima yang saya hormati Saudara Agus Jabu Priyono, dan yang paling ganteng Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Mas Kaisang Pangarep, saudara-saudara sekalian yang saya hormati Bapak Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional
Koalisi Indonesia Maju. Yang saya hormati Saudara Bahlil Lahadalia, yang saya hormati tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama Panglima saya Jenderal TNI Wiranto, juga Jenderal Polisi Sutarman, Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI M. Tarup, ibu-ibu kita yang hadir, Ibu Wismoyo Aris Munandar, dan semua tokoh-tokoh yang hadir di sini, Marsikal Udara Imam Sufaat, Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo, Laksamana Madya Didit Ashraf, Bapak Fuad Bawazir, Menteri Keuangan yang nasionalis, Saudara Mahir Al-Gadri, Mayor Jenderal TNI Glenny Karupan, Saudara Letnan Jenderal TNI Jamari Caniago, dan terutama Ustadz kita, panutan kita, Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Suyuti dari Banyuwangi, dan begitu banyak tokoh-tokoh lainnya yang tidak saya sebut tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi saya lihat di sini juga ada Datuk Besar, Saudara Wakil Menteri, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang pidato karena kita harus ke KPU, karena ini adalah hari, tanggal, dan waktu yang sudah dihitung. Jadi sesuai adat kita akan penuhi. Saudara-saudara sekalian, ada di sini kawan-kawan saya, Nusron Wahid, Saudara Ibas, ya, semuanya, Pak Ludwig Paulus, Pak Muzani. Saya minta maaf kalau saya tidak sebut satu-satu untuk mengurangi waktu. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kami, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat, dan cerdas.
Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Merdeka! Merdeka! Indonesia maju! Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Gibran untuk bisa memberikan speech-nya. Mas Gibran. Silakan Mas Gibran untuk menyampaikan speech-nya kepada kita semua. Capres diperintah oleh Cawapres untuk duduk. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Yang saya hormati para ketua umum partai, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai PAN, Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum Partai PBB, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda, yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI, yang saya hormati Abah Habib Lutfi, matur nuwun sanget, teman-teman relawan, para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan
sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Yes, thank you. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya agar semuanya lancar. Dan semoga
perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka atas pidatonya. Untuk kita semuanya sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk... Iya, baik. Tadi baru saja kita saksikan bersama terkait dengan Prabowo dan Gibran yang akan mendaftar hari ini ke KPU. Dan keduanya baru saja menyampaikan pidato di arena GBK sebelum mendaftar ke KPU. Pemirsa, tadi bersama-sama kita dengarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka ini tampak sangat percaya diri menyampaikan pidatonya. Dan berikut kita saksikan kembali pidato yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto. Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf. Salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mualim Partai Aceh dari Aceh. Terima kasih Mualim. Dan mungkin sebagai salah satu penutup, karena kita saya mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala. Kita berdoa karena banyak saudara-saudara kita, rakyat Palestina di Gaza sedang menghadapi cobaan, penderitaan luar biasa, menghadapi penindasan. Marilah kita berdoa agar mereka diberi keringanan, kebaikan, dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Ya, baik, tadi kita saksikan bersama pemirsa pidato dan juga arahan yang diberikan oleh Prabowo dan juga Gibran. Baik, kita kembali ke studio. Ini ada Mas Pangi dan Mbak Ike di sini bersama dengan saya. Mungkin ke Mas Pangi lagi ya. Tadi kita lihat Prabowo dan juga Gibran ini begitu percaya diri begitu ya. Bahkan tampaknya ini sudah berkampanye begitu ya sebelum mendaftar ke KPU begitu. Tadi menyebutkan Indonesia Emas akan menambahkan kredit ultra mikro begitu ya, KIP, kartu anak sehat. Ini bagaimana tanggapannya, Mas Pangi? Iya, pertama belum daftar ke KPU tapi sudah melakukan ini kampanye ya untuk mengatakan. Jadi saya melihat ini mungkin ya karena salah satu cara mungkin Mbak Ocha untuk mengklaim lebih duluan agar program-program ini tidak diklaim oleh calon presiden yang lain. Meskipun menurut saya ini waktu yang tidak tepat juga untuk kampanye seperti ini kan. Nah, akhirnya saya melihat kok udah rasa-rasa ada Pak Jokowinya yang lagi seolah-olah seperti Pak Jokowi kampanye 2019 gitu. Jadi pakai kartu-kartu itu kan. Jadi kalau ingat kartu itu ingat Presiden Jokowi dong. Kok sekarang ada diulangi seperti Gibran. Jadi mungkin ingin menggambarkan bahwa ini keberlanjutan kayak gitulah. Beliau ingin Indonesia Emas ini dan seterusnya. Tetapi konteksnya ini menurut saya tidak terlalu pas ya. Dan bagaimana memang Pak Prabowo memberikan peran begitu besar ya, karena anak muda terlihat terkesan misalnya kok Gibran yang bicara program gitu, Pak Prabowo kan nggak mau menyinggung itu sama sekali. Dan ini mungkin juga mengkonfirmasi bahwa nanti Gibran ini akan diplot seperti Perdana Menteri. Jadi semua kerja dalam negeri, semua apapun pemerintahan itu kerjanya Gibran. Nah, kerjanya Pak Prabowo itu hanya dua hal, pertahanan keamanan dan politik luar negeri, hubungan luar negeri. Jangan-jangan itu. Kalau menurut saya ini juga akan repot juga kita nanti, complicated juga kalau ini memang terlalu terbebani. Anda karena ada kepentingan tertentu dari sutradaranya begitu atau karena memang Prabowo hanya menguasai isu-isu tersebut? Iya, seperti terkesan begitu hari ini gitu. Soft force-nya hanya Prabowo, habis itu dikasih aja pokoknya intinya bagi Prabowo saya presiden. Saya presiden, saya presiden. Habis itu semua kewenangan itu ya jangan-jangan nanti akan dikerjakan semua oleh Gibran gitu. Jadi betul-betul
mungkin ini juga keinginan Pak Prabowo itu ya sampai dia mengatakan bahwa wakil presiden itu harus bisa diposisikan bukan hanya sebagai ban serap, tetapi betul diberdaya gunakan, dimanfaatkan. Ini bukan ban serap lagi, jangan-jangan ini udah ban inti gitu, ban yang akan melaju. Jadi tetapi dari itu yang pertama. Yang kedua dari pidato tadi kalau kita cermati, kalau kita baca ya, bahwa konteksnya apa yang disampaikan untuk soft force-nya ini mereka dapat. Mereka betul-betul mempersiapkan kan, ada 3 hari dan ini terakhir kan. Dengan itu dimobilisasi begitu banyaknya orang, kemudian panggung itu begitu besar, dan mereka begitu mempersiapkan semuanya, termasuk tadi ada kartu-kartu tadi dan susunan acara lebih rapi. Dan, nah ini yang mungkin membedakan dengan pasangan yang lain mungkin ya. Nah karena waktunya mereka lebih panjang. Yang ketiga adalah kalau saya mencermati ya isu anak muda ini akan tadi apakah lebih Pak Prabowo menyinggung wakil presiden saya apakah kurang muda kan begitu. Nah itu kan singgungan seperti itu. Tapi gini Mbak Caca, saya melihat ya sentimen reaksi rakyat soal dinasti politik itu jangan-jangan dianggap sebagai isu elit. Karena Presiden Jokowi ini terlihat seperti confident gitu. Oh ini nggak akan ngefek, dia akan mitigasi dalam mengelola isu ini. Beliau yakin isu negatif itu bisa dikubur. Betul. Tidak akan bisa muncul lagi. Karena dianggap demo hanya 1 minggu, kalau ribut-ribut di media hanya 1 bulan. Bagi dia itu hanya isu yang tidak mempengaruhi grassroots. Pembuktian itu beliau lakukan adalah ketika Gibran maju di Solo menang. Bobi maju di Sumatera Utara menang, di Medan menang, dan dia rasa-rasa dia bisa yakin bahwa isu ini tidak akan berpengaruh. Tapi jangan lupa ada isu yang menurut saya selain abuse of power dan dinasti politik itu adalah nepotisme. Nepotisme itu menurut saya itu bukan isu elit. Itu isu betul-betul isu perjuangan bagaimana aktivis pergerakan dulu untuk menumbangkan rezim Soeharto. Karena sudah seperti terahnya keluarga. Jadi udah seperti bukan lagi kepentingan national interest, tapi kepentingan nasional, kepentingan bangsa itu hanya gimmick. Tapi ini adalah kepentingan keluarga. Bagaimana Mahkamah Konstitusi itu adalah kepentingan bangsa dikorbankan oleh di bypass, di otak-atik MK dan dirusak MK kita, dicurangi. Itu hanya untuk kepentingan karpet merah bagi Gibran kan. Jadi artinya kepentingan nasional dengan kepentingan keluarga kok rasa-rasanya nggak ketemu. Wah ini kok rasa-rasanya kepentingan keluarga. Nah konteks ini yang saya katakan, jangan-jangan ternyata itu berbahaya. Ada reaksi rakyat, sentimen, dan itu dipelihara dalam hati rakyat, undecided dan silent majority, dan mengatakan ini udah nepotismenya udah gila-gilaan. Nah nepotisme ini menurut saya itu adalah bagaimana tidak lagi soal anak muda mencermati. Ternyata sentimen anak muda itu tidak penting kalau ada konteks yang kemudian nepotisme ini membahayakan demokrasi dan negara kita ke depan. Itu yang saya tangkap. Kita ke Mbak Ike dulu ya. Mbak Ike ini selaku juru bicara TPN Ganjar Pranowo tadi melihat pidato yang begitu percaya diri begitu ya dari pasangan Prabowo dan juga Gibran. Kampanye duluan begitu. Ini apakah takut program-programnya keburu diambil pasangan lain begitu atau gimana? Ya, begini, saya juga sebagai salah satu generasi muda, generasi milenial ya, kalau Mas Pangi generasi milenial juga ya. Nah, tentunya untuk menjadi seorang panutan, ini kan bisa dibilang Mas Gibran ini kan calon wakil presiden, jadi pemimpin gitu. Ini harus memberikan suatu teladan, contoh yang baik buat rakyat, khususnya generasi-generasi muda. Betul. Nah, di sini kita harus melihat polemik sampai bahkan saat ini pendaftaran. Ya, posisi Mas Gibran ini sebagai kader dari PDI Perjuangan itu secara etika itu bagaimana kondisinya? Apakah memang sudah tidak lagi menjadi kader? Betul. Gitu kan? Apakah sudah mengembalikan kartu tanda anggota? Nah ini kan kita belum lihatnya secara tegas. Karena pemberhentiannya sendiri belum ada ya? Belum ada gitu. Nah ini tiba-tiba ujungnya sudah mendeklarasikan diri menjadi calon wakil presiden. Secara dalam politik maupun dalam berorganisasi itu kan kita harus ada etika. Nah, apakah posisi ini sudah beretika atau belum gitu kan? Ya kan? Kita kan melihat posisinya ini layak atau tidak menjadi seorang pemimpin. Sementara dalam organisasi saja
tidak mempunyai etika. Itu pertama. Kedua juga hal yang menarik. Suara pemilu nanti di 2024 memang akan didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. 56% kalau tidak salah, 114 juta penduduk. Nah, di sini benar apa yang disampaikan Mas Pangi. Tidak akan melihat fisik apakah dia ganteng atau cantik. Nah, pada dasarnya karakteristik dari kita generasi muda ini lebih rasional, Mbak. Betul. Politis gitu kan. Terus kemudian juga kita dinamis. Cenderung juga kalau dibilang generasi X itu loyal, kita tidak loyal. Kalau kita akan melihat pemimpin yang begitu kita kagumin, memang dulu kita mengagumi. Tapi dengan adanya perubahan dinamika politik seperti ini, ya bisa jadi kita tidak mengagumi lagi. Ya. Itu apalagi kalau kita bilang tadi sepakat ya bahwasannya setelah era reformasi itu yang selalu didengungkan itu adalah bagaimana pemberantasan korupsi. Nah, tapi ini kita tidak ingin demokrasi mengalami kemunduran. Ya. Gitu loh. Kalau sampai yang tadi disampaikan oleh Mas Pangi adalah nepotisme. Nah, ini kita sama aja kembali ke era Orde Baru, Mbak. Mau bagaimana negara kita kalau misalkan demokrasi kita mengalami kemunduran? Anak seorang presiden, tentunya kan mempunyai privilege dalam hal ini, gitu. Mulai dari beliau memimpin Solo. Bagaimana proyek-proyek pembangunan itu banyak didanai APBN kan mulus-mulus aja sampai pendaftaran sampai melakukan anak muda juga yang melakukan gugatan ke MK untuk batas usia capres cawapres sampai hal ini. Nah, jangan sampai nanti seterusnya itu akan dimudahkan ya dengan namanya kekuasaan. Nah, itulah yang kita tidak inginkan. Kita tadi bicara tentang etika begitu ya, sebagai kader yang statusnya saat ini masih kader PDIP begitu ya. Tapi kemudian belum ada surat pemberhentian, sudah menyatakan diri sebagai cawapres dari partai lain begitu ya. Tanggapan Mas Pangi gimana Mas melihat etika ini? Ya, itulah yang kemudian pemimpin itu kan ada karakter yang paling diinginkan, misalnya selain bersih, jujur, tanggung jawab, ya, dekat dengan rakyat, perhatian sama rakyat, sederhana. Ini kan tren karakter yang diinginkan oleh pemilih hari ini. Karakter kepemimpinan. Nah, yang tegas itu artinya kan dia harus hitam putih, harus jelas, mengambil kata orang itu ada fatsun politik, ada moral hazard, ada panggilan nuansa kebatinan itu gimana gitu kan, menangkap, mengcapture-nya. Nah, termasuk misalnya pergi nampak muka, pulang nampak punggung. Jadi harus hitam putih tegas, ya mundur gitu. Ya pergi ya pergi. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan dia ini akan menjadi pemimpin kita ketika dia menghadapi rumah tangga dia yang terbengkalai, yang kacau begini, dia kabur dari rumah tangganya gitu. Dan PDIP itu rumah tangga beliau, bukan rumah tangga orang. Nah, ini yang menurut saya, bagaimana kita mau pegang janji perkataan orang, tapi tidak ada perbuatan. Yang kita bisa pegang dari pemimpin itu adalah perkataan. Itu sangat pedih dan menyakitkan menurut saya. Kalau pergi tanpa ada apa-apa, tidak ada omongan, udah pergi aja. Baik, kemudian itu justru menurut saya agak membuat kita kurang yakin bahwa beliau ini seperti nggak ada karakter. Ini yang menjadi rumit gitu. Baik, secara etika berarti kalau misalnya memang pendaftaran di KPU kan memang terakhir hari ini ya. Baru mendaftar hari ini begitu. Harusnya secara etika kalau memang ingin mengajukan begitu untuk jadi cawapres dari partai lain, seharusnya seperti apa ini perlakuannya kepada PDIP begitu? Ya harus, itu pahit tapi itu kan vitamin. Harus jelas-jelas kan gitu. Nah, itu yang menurut saya kenapa kemudian ini makin membuat harus mintanya dipecat. Kan kalau kita gentleman pemimpin kan bisa saja ya kita minta berhenti atau kita diberhentikan, tapi kan ada juga keinginan untuk seolah-olah terzolimi gitu, ditunggu dipecat. Nah, itu kan tidak bagus juga. Jadi atau mungkin karena belum waktunya daftar ke KPU, mungkin setelah daftar KPU ya mungkin ada penyembalian kartu atau langsung minta mungkin kalau untuk minta izin nggak bisa mungkin ya nggak hanya pemberitahuan, oke lah pemberitahuan karena diizinkan atau tidak diizinkan ini kan udah jalan. Tapi pemberitahuan sebagai beliau yang pernah lahir besar di sana, yang membesarkan, yang menjadikan PDIP itu 10 tahun. Saya katakan Pak Jokowi bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Itu betul menurut saya, memang bukan siapa-siapa. Tapi kalau kemudian diklaim oleh Pak Jokowi PDIP juga bukan siapa-siapa karena saya, ya itu wajar juga. Karena elektabilitas PDIP juga bagus.
intinya kan mutual understanding, saling menguntungkan. Dulu menangnya PDIP itu, menangnya Pak Jokowi itu ada karena menyatunya antara figurnya Jokowi efek dengan mesin partai PDIP. Nah sekarang yang paling menyakitkan, yang kurang bagus itu adalah kok begini begini amat berkuasa gitu. Kok endingnya di akhir, yang sangat kita sayangkan di akhir masa jabatannya Presiden Jokowi sangat tragis menurut saya gitu. Ya, baik. Kalau boleh disimpulkan juga, Mas Panggi, ini digiringnya Gibran begitu ya menjadi calon dari Prabowo. Ini kan sebetulnya mungkin motif utamanya 82% tingkat kepercayaan atau kepuasan kepada Jokowi ini mungkin ingin diambil begitu ya. Tapi bukankah dengan isu-isu dinasti politik, penolakan ini, kemudian secara nggak langsung sebetulnya kan mengikis ataupun menyurutkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi begitu? Iya. Terhadap elektabilitas nantinya akan seperti apa, Pak? Mbak Ocha, kalau tingkat elektabilitas dengan tingkat kepuasan katanya orang memang ada korelasi. Ya. Kalau approval ratingnya itu tinggi, maka elektabilitas naik. Ya. Tapi itu seperti buah pasir. Ya. Itu bisa datang dan pergi. Jangan mengatakan kepuasan itu seolah-olah hari ini sampai 5 tahun ke depan itu akan baik-baik saja. Jangankan hari ini, Mbak, besok survei juga bisa berubah. Ya. Jadi terlalu level confident itu bahaya. Jadi yang membuat presiden hari ini itu bisa terlalu berani untuk putus berani begini-begini karena terlalu percaya diri dengan tingkat kepuasan beliau itu. Padahal tingkat kepuasan itu fata morgana, itu udah bisa datang dan pergi. Jadi hati-hati dengan kepuasan yang beliau terlalu percaya hari ini gitu. Bahwa itu akan menjadi tingkat kepuasan dan elektabilitas termasuk endorse Pak Jokowi itu 35% mempengaruhi pilihan masyarakat. Itu juga bisa berubah. Nah, belum tentu juga itu akan ke Pak Prabowo, belum tentu. Karena bisa juga suara Pak Prabowo itu datang dan pergi, Mbak. Yang datang adalah kemungkinan relawan atau pendukung Pak Jokowi akan milih Pak Prabowo, ya kan? Tapi yang pergi jangan lupa juga, orang yang tidak senang dengan Gibran, orang yang tidak senang dengan nepotisme, orang yang tidak senang dengan dinasti politik, ada kemungkinan beliau juga yang tadinya memilih Prabowo, migrasi karena ada Gibrannya, ada Jokowinya di situ. Misalnya di Aceh, di Sumatera Barat, seperti di Jawa Barat, bisa saja. Jadi itu perlu diuji sih sebenarnya gitu. Iya. Baik, saya ingin menyoroti lebih lanjut begitu ya. Ada apa sih sebetulnya kemudian Prabowo dan Gibran begitu dari tanggal 19 sampai 25 memutuskan untuk daftar ke KPU di hari paling terakhir. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News membahas mengenai pasangan Gibran dan juga Prabowo yang mendaftar hari ini ke KPU. Kita masih bersama kedua narasumber. Ada Mbak Ike dari juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan juga ada Mas Panggi, pakar politik. Mbak Ike, tadi kita lanjutkan sebetulnya dari tanggal 19 sampai 25 Oktober yang disediakan KPU untuk pendaftaran para pasangan. Apa yang membuat Prabowo dan Gibran ini baru mendaftar di hari terakhir begitu, sementara Ganjar dan Anies sudah siap di hari pertama begitu? Apakah masih ragu dengan Gibran atau kemudian menunggu surut dulu gitu kontroversi yang ada belakangan? Biasa, itu salah satu tes ombak dulu bagaimana respon masyarakat gitu loh kan. Kalau misalkan wakilnya ini kira-kira anak presiden, itu yang pertama. Juga kita lihat juga kenapa pendaftaran yang terakhir gitu kan. Tadi sejumlah persiapan tentunya harus disiapkan. Kalau kita lihat coba dibandingkan dengan pasangan yang lain, ini seperti lebih besar gitu, lebih kompleks gitu kan, mulai dari stage-nya dan segala macam. Bahkan padahal baru pendaftaran sudah seperti rasanya sudah seperti kayak kampanye gitu. Gitu. Nah, jadi tentunya ada persiapan-persiapan gitu kan. Tapi menurut saya kembali lagi apapun itu persiapan dan segala macam ya kembali lagi kepada rakyat yang akan menilai lah siapa kira-kira pasangan yang terbaik, yang layak lah untuk memimpin Indonesia. Ya, baik, dalam 5 tahun ke depan. Mas Panggi ya. Ini Mas Panggi kalau sebelumnya nih dalam sebuah statement ya, Pak Prabowo ini ketika ditanya begitu oleh para wartawan begitu, disebut dinasti politik, jawaban beliau adalah loh memang kenapa? Apa salahnya dengan dinasti politik? Katanya dia mengatakan dirinya pun sendiri merupakan bagian dari dinasti politik begitu, pula dengan partai-partai lainnya dan pemimpin-pemimpin sebelumnya begitu. Tanggapan Mas Panggi menyikapi tanggapan Prabowo ini seperti apa? Ya, sebenarnya nggak begitu juga ya. Tidak semua omongan Pak Prabowo itu bisa juga kita anggap itu adalah sesuatu perkataan Tuhan gitu. Jadi tentu saja Pak Prabowo itu kan kenal
orang mengenal beliau itu tentang nasionalis. Selalu akan dibawa ke merah putih, pasti itu dibawa kepada nasionalis, bahwa politik kita adalah politik negara, politik itu karena beliau kan latar belakang memang background militer jenderal kan, jadi kita memahami itu. Tetapi dinasti itu ada yang sekarang ada model dinasti yang ini seperti kerajaan tapi dibuat seperti modern gitu ya. Jadi kalau dulu kalau putra mahkota dinasti yang di kerajaan-kerajaan di negara-negara lain itu kan memang putra mahkota yang disiapkan. Memang bukan dalam konteks ada kontestasi elektoral. Nah sekarang kan selalu didebatable-kan itu bahwa oh ini bukan dinasti, ini kan diserahkan kepada rakyat. Lalu rakyat yang memutuskan memilih atau tidak. Salahkan, berikan, percayakan sama rakyat. Kalau dia dipilih lagi, jangan salahkan ini bukan dinasti loh gitu. Selalu dikatakan itu. Tetapi konteksnya menurut saya adalah dinasti itu sekarang adalah dinasti ada model seperti republik demokrasi, tapi itu dinasti yang sebetulnya nggak fair gitu. Karena modelnya itu adalah pertarungannya tidak datar. Ini anak presiden. Betul. Makanya MK pun sebenarnya kalau dinasti yang saya maksud itu yang kalau memang demokrasi yang fair itu adalah dia harus tahu posisi konflik kepentingan, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ada potensi itu karena presiden kita ini sangat kuat. Presiden sebagai kepala negara dan segala pemerintahan. Bahkan orang ada memplesetkan presiden yang lemah adalah presidensial, presiden yang kuat adalah presiden yang sialan. Itu ada plesetan begitu ya. Artinya apa? Dengan kewenangan yang begitu besar dimiliki oleh presiden, bahwa dikatakan ini bukan dinasti. Tetapi kan ada potensi lain yang harus kita curigai gitu. Itu yang agak khawatirkan. Jadi menurut saya hari ini tuh ada seperti gimmicknya itu demokratis gitu loh. Padahal ini sebetulnya selalu dikatakan bahwa oh ini demokrasi, ini bukan dinasti. Jadi menurut saya juga itu nggak benar juga gitu. Tapi caranya tidak benar karena ada kondisi yang diberikan jalur khusus, diberikan tetapi selalu bawa-bawa demokrasi. Padahal jelas-jelas ini udah seperti dinasti yang seperti dimodernkan gitu. Saya ingin tanya sedikit tentang Majelis Kehormatan MK begitu ya yang diklaim begitu akan meluruskan begitu. Tanggapan Mas Panggi bagaimana? Akan mengembalikan kepercayaan publik atau justru ini merupakan bentuk rekayasa kalau yang dibilang sama Prof. Mahfud MD? Ya harus memulihkan animo kepercayaan publik terhadap MK wajib sih menurut saya. Kan ini kan penegakan hukum kita, praktek korupsi dan pemberantasan korupsi kita hari ini kan pada titik nadir yang menurut saya mengkhawatirkan. Terlepas dari Pak Jokowi punya prestasi di infrastruktur, di hilirisasi kita harus akui. Tapi kalau saya sebagai pengamat kan yang buruk ya saya katakan buruk, yang jelek saya katakan jelek. Salah satu yang paling buruk di era Presiden Jokowi ini adalah menurut saya salah satunya adalah agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Satu, yang kedua adalah politisasi hukum, perangkat hukum, alat-alat hukum, instrumen hukum seringkali dipakai untuk membungkam lawan politik, untuk menghabisi lawan politik, untuk membuat koalisi seperti partai itu membebek kepada kekuasaan. Kalau pindah oposisi, bisa bayangkan ya, ada yang pindah partai saja, pindah oposisi saja, itu dipanggil lah ketua umumnya ke kejaksaan misalnya. Ada itu. Kemudian ada juga katanya ketua umum yang pindah mobil sampai 7 kali, Mbak. Karena takut dengan politisasi hukum. Jadi yang paling bahaya itu adalah jangan soal kekuasaan yang besar, tapi hukum digunakan sebagai alat untuk berkuasa, itu paling berbahaya. Perangkat-perangkat atau fitur-fitur hukum disalahgunakan gitu. Termasuk ada potensi kemarin BIN disalahgunakan untuk informasi, menguntip perbincangan partai politik, kemana dukungan, kan bahaya sekali tuh Mbak. Alat negara dipakai untuk bicara partai politik. Menurut saya itu penghinaan sekali itu. Nah tambah lagi terakhir adalah yang paling jelek adalah demokrasi kita. Freedom of speech, freedom of expression di era ini paling buruk. Orang tidak bisa ngomong terlalu banyak, tidak bisa susah untuk menyampaikan pendapat. Dibayang-bayangi oleh undang-undang ITE yang kapanpun bisa masuk penjara kalau salah sebut nama orang. Itu yang paling merumit. Jadi itulah segala kelemahan, kekurangan pemerintahan sekarang. Tapi di sebalik itu juga ada kelebihan di dalam pembangunan infrastruktur atau kemudian kelebihan di dalam hilirisasi, bagaimana produk-produk dalam negeri, industri, mineral-mineral di dalam negeri kita tuh nggak bisa langsung diekspor dalam bentuk mentah kan gitu. Itu cukup bagus sih menurut saya. Iya, baik, saya mau ke Mbak Ike. Mbak Ike, sikap Partai Perindo begitu ya dan juga tim pemenangan Ganjar melihat
calon-calon yang lain begitu, baik pasangan Gibran dan juga Prabowo maupun Amin begitu ya, seperti apa? Ya kembali lagi sikap dari Partai Perindo yang tentunya kita berkoalisi ya untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Ganjar dan Mahfud. Kita tegak lurus mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Mereka adalah pasangan yang idealis, pasangan yang serasi, pasangan yang bisa dibilang berintegritas, pasangan yang mempunyai pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi. Apalagi tadi Mas Pangi menyebutkan apa yang harus dibenahi untuk pemerintahan yang akan datang gitu kan. Jangan sampai menggunakan hukum ya untuk menggunakan kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Nah, ini kita butuh seorang pemimpin ya yang bisa membawa agenda atau visi misi dalam pemberantasan korupsi, nepotisme, dan hukum adalah salah satu fondasi di atas segala-galanya. Ya, kalau misalkan hukum bagus gitu kan, otomatis negara kita juga akan transparansi, bersih gitu kan, pendapatan dan segala macam bisa digunakan sesuai dengan apa menjadi capaian untuk negara kita gitu loh. Capaian nasional itu ya harus sesuai dengan target. Nah, begitu Mbak. Kita ke Mas Pangi sebelum break. Mas Pangi, ini satu pertanyaan mengenai dengan kekhawatiran ataupun mungkin apa saja hal-hal yang harus diperhatikan begitu ya, mengingat Gibran ini banyak disebut sebagai calon yang terprivilege begitu ya. Apakah kekhawatiran mengenai penggunaan fasilitas negara begitu, memanfaatkan infrastruktur untuk kemenangan berikut-berikut ini seperti apa? Ya, karena ini semua nasi sudah jadi bubur ya. MK sudah seperti itu, katanya sudah final dan banding. Yang saya khawatirkan itu adalah bagaimana MK ikut menyuburkan nepotisme dan menyuburkan dinasti politik udah terlanjur. Sekarang hanya bisa kita lakukan adalah bagaimana mengontrol, mengawasi, saling mengintip bahwa betul-betul dipastikan besok itu penegakan hukum, penyelenggara pemilu, fitur-fitur demokrasi dan semuanya itu betul-betul mereka fair, equal dan tidak diskriminatif, tidak menjadi partisan. Apalagi berupaya untuk menyalahgunakan instrumen-instrumen negara untuk kemenangan atau untuk mengamankan salah satu calon adalah anak presiden gitu. Ini nggak boleh. Ini harus kita lawan. Ya baik, itu tadi ya hal-hal yang harus menjadi kontrol dan perhatian bersama, bahwa tadi Mas Pangi bilang nasi sudah jadi bubur begitu ya. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan ini adalah bagaimana memperhatikan pasangan yang kemudian dibilang terprivilege ini begitu ya, tetap berjalan dengan adil begitu ya dengan pasangan-pasangan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Mas Pangi sudah bergabung dengan Breaking News Sindo News hari ini. Anda kembali menyaksikan Breaking News Sindo News bersama saya Rosalyn Chio, dan saat ini kita masih bergabung bersama kami Mbak Ike Suharjo ya, merupakan juru bicara TPN Ganjar Pranowo. Mbak Ike, tadi sudah kita bahas banyak. Ini salah satunya mau saya tanyakan juga adalah terkait dengan koalisi Indonesia Maju ya, Prabowo dan Gibran yang memang dibilang cukup banyak begitu ya yang mengusung begitu. Sebetulnya ada apa sih Mbak di balik ini begitu? Karena kemudian salah satu partai besar begitu ya, Golkar juga kemudian lagi-lagi tiba-tiba berpihak pada koalisi ini begitu. Kembali lagi, politik itu dinamis Mbak Ocha. Sekarang misalkan beberapa partai-partai yang besar tuh mendukung Prabowo Gibran gitu, misalkan Pak Ganjar Mahfud, hanya beberapa saja itu tidak menjadi permasalahan. Buktinya dulu Pak Jokowi juga bisa menjadi presiden, itu kan juga hanya beberapa partai saja. Jadi tidak harus koalisi gemuk itu harus bisa menjadi. Yang penting bagaimana tekad ya, kemampuan kita mempunyai fighting, bagaimana kita bisa berjuang gitu kan. Dan bagaimana pendukung dari Pak Ganjar Mahfud ini sendiri solid begitu, dan kita mempunyai visi misi yang jelas, dan kembali lagi bagaimana dukungan terhadap rakyat Indonesia kepada pasangan Pak Ganjar Mahfud itu akan bisa mengantarkan kemenangan buat Pak Ganjar dan Mahfud. Kembali lagi masyarakat sekarang, rakyat sekarang sudah cerdas lah, sudah bisa menilai kira pasangan yang ideal itu seperti apa. Bandingkan aja 3 pasangan ini, saya rasa udah jelas itu pasangan Pak Ganjar Mahfud merupakan pasangan yang ideal, pasangan yang tepat, mempunyai track record yang jelas, bersih,
ya kan. Kemudian juga mempunyai pengalaman sudah yang mumpuni gitu kan. Pak Ganjar pernah menjadi anggota legislatif, pernah menjadi eksekutif 2 periode. Begitu juga Pak Mahfud pernah menjadi legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif gitu loh. Yang tidak dimiliki oleh pasangan-pasangan lain. Nah seharusnya ini sudah bisa menilai gitu loh kan. Tinggal bagaimana nanti hasil akhirnya, jangan sampai hasil pemilu ini gitu kan berakhir dengan suatu yang tidak fair. Nah itulah kita meminta, harapan kita bagaimana rakyat harus mengawal agar pemilu ini berjalan dengan aman gitu kan, terus berjalan dengan baik dan tentunya seadil-adilnya. Iya, begitu. Baik. Ini kalau kita bicara mengenai perolehan elektoral gitu ya dari wilayah-wilayah begitu, apakah dengan dipilihnya Gibran begitu artinya partai sebelah begitu ya, ini Partai Gerindra yang kini lengah mencalonkan kedua pasangan ini, kemudian berpikir bahwa Gibran ini tidak mewakili wilayah manapun, tapi kemudian akan merebut suara anak-anak muda begitu. Sebetulnya kalau dari perhitungan suara akan seperti apa ini Mbak? Lebih berfokus pada Gibran yang dianggap menguasai tadi ya 56% milenial atau anak muda begitu, atau sebetulnya perolehan wilayah yang sebetulnya harus lebih diprioritaskan? Ya memang kekuatan dalam untuk merebut gitu kan, memang ada beberapa daerah ya, salah satu ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan setelah tadi pilihnya Gibran menjadi calon wakil presiden yang dulu notabene mungkin Pak Prabowo mempunyai suara yang besar dari Jawa Barat. Kita tahu kan apakah memang pemilih Pak Prabowo ini akan loyal atau tidak, kan kembali lagi gitu. Kembali lagi misalkan ya generasi-generasi didominasi oleh generasi muda, begitu melihat adanya dinamika politik seperti ini yang tadinya anak muda itu lihat ya rasional ya, idealis dan cenderung tidak loyal, yang tadi yang mungkin mengagung-agungkan atau mengagumi sosok Pak Prabowo ya bisa tidak balik kanan gitu ya, bisa beralih tidak memilih Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden begitu. Jadi belum pasti Jawa Barat bisa menyumbang suara yang besar lagi untuk Pak Prabowo. Tadi, kalau kita kutip statementnya Mas Pangi juga begitu ya, keputusan untuk kemudian merebut dan menjadikan Gibran sebagai cawapres dengan asumsi bahwa 80% yang puas terhadap Jokowi ini akan kemudian beralih semuanya ke Prabowo begitu, ini nggak bisa disimplifikasi. Nggak bisa juga, gitu, tingkat kepuasan juga bisa mungkin bulan depan gitu kan, bisa juga berubah. Yang dulunya puas akan kinerja dari pemerintah sekarang bisa tidak puas. Jadi bagaimana tadi tingkat kepuasan yang jelas ketika melihat dinamika sekarang ya kepuasan itu menurun. Kepuasan terhadap pemerintah, kepuasan terhadap hukum itu juga menurun dari masyarakat. Sebenarnya kembali lagi generasi muda ini mempunyai peran penting ya dalam memberikan suatu suara terhadap isu ini gitu. Kemarin juga yang menggugat MK kan anak muda. Nah saya rasa dengan ada yang begini, anak muda juga bisa menggugat lagi gitu loh. Dengan hal-hal yang mungkin yang tidak mempunyai suatu selaras gitu loh, apa yang menjadi cita-cita demokrasi yang ada di Indonesia. Begitu Mbak Ca. Tapi sebetulnya dari Partai Perindo sendiri melihat tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi begitu ya, seberapa penting sih sebetulnya keberpihakan ataupun keputusan Jokowi ini pro sama siapa begitu? Bagi Partai Perindo melihat ini seperti apa? Mbak, presiden itu adalah panglima tertinggi yang ada di Indonesia. Dan mandat yang tertinggi di Indonesia itu adalah rakyat. Jadi begini, meskipunlah nanti salah satu calon wakil presiden adalah anak presiden, saya harapan Pak Jokowi ini kan harus soft landing, Mbak. Meninggalkan suatu jabatan tentunya dengan mempunyai kesan pesan yang bagus gitu. Bukan sebaliknya meninggalkan suatu kesan pesan bagi rakyatnya, crash landing lah kita bilang gitu ya, meninggalkan pesan-kesan yang tidak bagus. Jadi yang seharusnya yang menjadi harapan rakyat sendiri adalah bagaimana presiden di sini bukan hanya
jangan pernah dianggap menjadi oke dia mempunyai anak untuk mencalonkan diri. Tapi setidaknya dia harus tetap mempunyai sikap yang netral. Bagaimana posisi sebagai presiden, harus bersikap adil seadil-adilnya kepada rakyatnya. Iya, baik. Ini mungkin terkait dengan 3 pasangan yang sudah jelas begitu ya hari ini. Kita saksikan bersama, begitu ada Ganjar dengan Mahfud MD, kemudian ada Prabowo dengan Gibran, dan juga Anies dengan Muhaimin Iskandar ya. Strategi politik yang akan dipakai gitu oleh Perindo dan juga untuk tim pemenangan Ganjar untuk memenangkan pemilu 2024 akan seperti apa? Strategi yang pemenangan untuk Pak Ganjar Mahfud sendiri sebenarnya tidak terlalu harus seperti tadi program-program gitu kan. Kita ini politik apa adanya, Mbak. Politik yang jujur. Politik yang bisa menawarkan suatu kepastian hukum untuk di depannya. Kita akan melihat gitu kan. Bagaimana seandainya Indonesia apabila demokrasinya dicederai. Dan kita ingin demokrasi yang tidak mengalami kemunduran. Tapi sebaliknya kita harus menjaga demokrasi Indonesia. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkampanyekan politik yang damai, ya? Bagaimana kita mengkampanyekan bagaimana pemilu ini berjalan dengan adil, seadil-adilnya, ya? Dan masyarakat tentunya bisa melihat atau menilai siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka, siapa yang pantas untuk membawa Indonesia ini menuju Indonesia Emas 2045. Ya, harus diperlukan suatu pemimpin yang ideal, suatu pemimpin yang memang mempunyai visi misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak ke juru bicara TPN Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kami. Begitu menarik tadi insight saya untuk membawa Indonesia Emas tegak lurus mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud, pasangan yang disebutkan tadi memiliki integritas, kejujuran, dan juga pengalaman pengalaman untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, ke sukses terus, terima kasih, sehat selalu Mbak Ocha. Sukses untuk pemilu 2024. Amin.